Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Fardila dengan NIM 19041105 jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pengendalian dan penjaminan mutu Continuous Improvement yang diampu oleh Ibu Nuri Kartini MT. Dan metode yang akan saya jelaskan adalah ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. ISO 45001 adalah standar ISO yang diterbitkan oleh lembaga ISO pertama kali pada Oktober 2013. Disusun oleh Komite ISO atau PC 283 yang bertanggung jawab langsung untuk proses standarisasi. Tidak kurang dari 70 perwakilan negara ikut terlibat dalam proses penyusunannya. Kenapa ada ISO 45001? Dari ILO, International Labour Organization, tingkat global. 1. Tercatat 2,78 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 2. Terjadi setiap tahun 1,8 juta kematian akibat kerja di kawasan Asia dan Pasifik. Yang ketiga, terjadi setiap tahun 374 juta kecelakaan non-fatality dan banyak mengakibatkan absensi kerja. Yang keempat, terjadi setiap tahun 160 juta penyakit akibat kerja. Oke, sekarang pengertian standar ISO 45001 adalah standar internasional mengenai persyaratan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, membantu organisasi dalam memperbaiki kinerja K3, pencegahan kecelakaan kerja, dan meningkatkan kesehatan karyawan. Tujuan penerapan standar ISO 45001 adalah 1. Untuk perbaikan berkelanjutan atau continual improvement. Yang kedua, mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mencapai tujuan dari K3 itu sendiri, yaitu zero accident, tidak ada kecelakaan kerja, zero harm, tidak ada cedera kerja, zero fatality, tidak ada kematian akibat kerja. Alasan penggunaan standar ISO 45001 adalah 1. K3 adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, sebagai bentuk tanggung jawab sebuah organisasi kepada karyawannya. Yang ketiga, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, Pasal 86 dan 87. Yang keempat, sebagai bekal menghadapi tantangan industri dan persaingan perdagangan global. Oke, di sini ada pernyataan dari Direktur ILO di Indonesia, yaitu penting untuk memastikan adanya tindakan-tindakan keselamatan di tempat kerja guna meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan dan kehidupan semua pekerja dari bahaya. Itu yang dikatakan Mikiko Miyamoto. Oke, sekarang ada tahapan perubahan perilaku dalam budaya K3 yang disusun menurut kurva Bradley. Yang satu reaktif, yaitu obedience, safety by natural instinct, responsibility of safety officer. Yang kedua, dependent, manajemen komitmen, disiplin, or rules or prosedur. Yang ketiga, independent, comprehension or integration, personal commitment, involvement of organization. Yang keempat, interdependent, team spirit, recognition, collective responsibility.
Oke, mari kita kupas tuntas apa yang ada dalam kurva Bradley. Yang pertama ada reaktif. Reaktif yaitu obedience, safety by natural instinct, responsibility of safety officer, yaitu para pekerja melaksanakan safety K3 secara naluri alami atau pelaksanaannya diserahkan kepada orang K3 atau manajer K3 itu sendiri. Jadi masih kayak ya udah kamu aja yang ngelaksanain safety K3 ini. Jadi orang-orang yang berada dalam fase reaktif ini masih tergolong orang-orang yang bodoh amat dan menyerahkan begitu saja kepada manajer K3 atau orang K3 itu sendiri. Oke, yang kedua ada dependent. Manajemen komitmen, disiplin, rules or procedure. Orang-orang yang berada dalam fase dependent ini melakukan safety K3 karena merasa diawasi, karena adanya pengawasan, dan dilakukan dengan terpaksa, istilahnya seperti itu. Jadi tidak dalam naluri kita sendiri, niat kita sendiri untuk melaksanakan safety K3 itu sendiri. Jadi mereka melakukan karena diawasi, dan jika tidak diawasi maka mereka tidak akan melaksanakan safety K3 tersebut. Oke, yang selanjutnya ada independent. Orang-orang yang berada dalam fase independen ini yaitu orang-orang yang muncul kesadaran terhadap bahaya-bahaya yang disebabkan oleh kelalaian dan tidak menepati, tidak melaksanakan prosedur K3 atau safety K3 itu sendiri. Jadi orang-orang yang berada dalam fase independen ini mereka sudah mulai sadar dan mereka itu perlahan mulai memahami tentang pengetahuan safety K3. Akan tetapi mereka hanya menyelamatkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang yang di sekitar. Jadi istilahnya ya udah, yang penting aku selamat gitu. Orang lain terserah, mau dia misalkan mau dia nggak pakai helm, ya udah yang penting aku pakai gitu. Begitu. Jadi orang-orang yang berada dalam fase independen yaitu mereka akan menyelamatkan diri sendiri saja gitu. Oke, selanjutnya adalah interdependent. Orang-orang yang berada dalam fase interdependent ini adalah orang-orang yang sudah sadar dan sudah memahami apa saja bahaya-bahaya yang akan diakibatkan jika kita tidak mematuhi safety K3. Jadi orang-orang yang berada dalam fase interdependent ini mereka sudah sadar dan sudah menepati gitu loh, menepati safety K3 ini. Tetapi selain mereka menepati dan melaksanakan safety K3 ini, mereka juga memerdulikan sekitarnya. Jadi mereka tuh saling mengawasi, saling mengingatkan, serta saling menjagakan satu sama lain. Jadi kalau misalkan orang yang berada dalam fase interdependen ini adalah orang-orang yang kalau misalkan ada orang-orang di sekitarnya atau teman-temannya yang tidak menggunakan helm, mereka akan melindungi atau mengingatkan kepada temannya gitu loh, kalau hey pakai helmnya karena ya bahaya gitu loh. Jadi tidak hanya memperdulikan diri sendiri, tapi mulai mengajak dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Dan dalam fase inilah, dalam fase interdependen inilah, sistem manajemen K3, sistem safety K3 itu akan berhasil, akan menuju goalsnya, yaitu
zero accident. Seperti itu. Jika ISO 45001 ini berhasil, yaitu perusahaan mendapati jika ISO 45001 ini berhasil, perusahaan atau organisasi-organisasi yang lain, maka akan terciptanya zero accident, zero harm, zero fatality. Jadi pokoknya mah good safety is good business. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.